Ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau tanam bawang merah dikatakan sukses itu jika produksinya bisa 7 kali sampai 12 kali lipat dari jumlah benih yang digunakan. Di musim kemarin ini kita Mas Pare dan tim menanam bawang merah hasilnya bisa 11 kali dari jumlah benih yang kita gunakan. Oleh karena itu kita akan berbagi pengalaman tentang hal tersebut kepada sobat tani semua dan nantinya bisa digunakan sebagai dasar atau acuan untuk bertani bawang merah agar berhasil. Bagi Anda yang masih pemula, kami menyediakan buku Bertani Anti Gagal. Buku paling lengkap saat ini yang berisikan teknis budidaya tanaman. Dari mulai pemupukan, pembibitan, pengolahan lahan, pengairan, pengendalian hama penyakit, dan lain sebagainya. Yang berminat silahkan chat di nomor berikut ini. Oke, sobat tani semua, ada beberapa hal ya, terutama 8 hal ini nanti yang akan kita sampaikan yang mempengaruhi dalam keberhasilan dalam budidaya bawang merah. Yang pertama adalah musim tanam. Untuk menanam bawang merah itu kita harus melihat kondisi musim ya. Nah, kapan terbaik untuk tanam bawang merah? Terbaik tanam bawang merah itu ketika musim hujan akan berakhir atau akan menjelang musim kemarau, itu yang terbaik. Dan jika ada air itu juga bagus ditanam saat musim kemarau. Karena bawang merah rentan dengan penyakit ngoler atau inul atau fusarium, maka kita sebaiknya menghindari tanam bawang merah di saat musim penghujan. Kemudian yang kedua adalah persiapan lahan. Seperti kita ketahui bahwa bawang merah sangat membutuhkan lahan yang gembur. Oleh karena itu dalam pengolahan lahan harus benar-benar sempurna. Guludan harus dicangkul, harus diremuk tanahnya sampai benar-benar menjadi remah dan gembur. Itu kuncinya. Kalau seandainya tanahnya kurang bagus, sebaiknya diperbanyak untuk pemberian pupuk organiknya. Faktor selanjutnya adalah bibit. Untuk bibit bawang merah yang terbaik itu adalah bibit yang tidak dari tanaman sakit. Bibit yang digunakan harus bibit dari tanaman sehat. Kemudian yang kedua adalah bibit tersebut harus cukup umur dalam penyimpanan, minimal 2 bulan atau 3 bulan. Oleh karena itu kita harus benar-benar jeli dan benar-benar yakin bahwa bibit yang akan kita tanam itu harus dari tanaman yang sehat dan juga punya umur simpan yang cukup. Boleh membeli bibit tapi dari produsen bibit yang terpercaya. Kalau tidak, kita bisa membuat bibit sendiri. Yang keempat adalah pemupukan. Pupuk yang kita gunakan harus posisi pupuk seimbang seperti ini semua. NPK harus berimbang. Jangan menggunakan pupuk yang dosis N-nya tinggi atau N tunggal, itu karena akan memicu timbulnya penyakit fusarium pada tanaman bawang merah kita. Dan ketika masuk fase generatif, ketika tanaman bawang merah umur sekitar 1 bulan ya, itu sebaiknya diberikan unsur kalium yang lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk pemberian pupuk organik ya, sebagai dasar harus kita berikan. Selanjutnya yang kelima adalah pengendalian hama penyakit ya. Hama terutama adalah ulat daun ya, ulat daun bisa dari ulat gaya ataupun ulat hijau atau ulat lainnya. Ini kita kendalikan. Dalam kesempatan kemarin Mas Pari menggunakan penjebak ulat geraya atau Veroaxi ya. Ini salah satu langkah awal untuk menangkap imago atau kupu-kupu atau ngengat ulat geraya. Ini sangat benar-benar sangat mengurangi tingkat serangan hama ulat pada tanaman bawang kita. Terbukti kemarin kita hanya melakukan penyemprotan cukup 3 kali. Itu aja hanya untuk jaga-jaga. Untuk serangan ulat itu memang enggak ada.
Setelah hama adalah penyakitnya Sobat Tani semua. Untuk bawang merah yang utama adalah penyakit layu fusarium atau inul atau moler ya. Untuk pengendalian bagaimana, terutama adalah kita harus menanam bawang merah dengan cara budidaya tanaman sehat. Itu benar-benar harus sangat kita perhatikan. Jangan berharap kalau kita menanam bawang merah secara ugal-ugalan, tidak dengan cara sehat, tidak menjaga keseimbangan pupuk NPK-nya, akan terhindar dari serangan penyakit moler ini. Terutama untuk N-nya jangan terlalu berlebih, secukupnya saja. Kemudian menghindari jamnya adalah dengan cara tanam saat musim kemarau seperti yang kita bahas di poin pertama tadi. Selanjutnya untuk menjaga penyakit ini, moler ini, bisa dengan cara penggunaan fungisida yang tepat sasaran. Bisa dari golongan azol atau sistrobin ya untuk pencegahan penyakit ini. Selanjutnya adalah pengairan atau penyiraman Sobat Tani semua. Tanaman bawang merah tidak harus pagi disiram, sore disiram, tergantung dengan kondisi tanahnya. Terbukti kemarin di kita ya, tanam bawang merah di daerah Banyumas Kecamatan Sumbang itu cukup 1 minggu sekali, bahkan ada yang 2 minggu sekali baru kita siram. Siram aja nggak begitu banyak pakai parit seperti itu enggak, tapi cukup dari keran saja dan kita kedirkan dikit-dikit. Itu aja alhamdulillah bisa berhasil dengan sukses. Jadi image bahwa yang namanya tanam bawang merah itu harus airnya banyak, harus disiram, itu tidak betul, tergantung kondisi tanah dan cuaca. Untuk yang ketujuh yaitu penyangan Sobat Tani semua. Penyangan itu bisa kita atasi dengan cara kita tanam bawang merah dengan mulsa. Itu sangat membantu sekali untuk biaya penyangan dan membantu sekali peningkatan produksi bawang merah. Untuk penyangan dengan cara mulsa itu sangat mudah, dengan cara kita cabut saja kalau ada rumput-rumputnya Sobat Tani semua. Dan biasanya itu pekerjaan yang sangat ringan sekali, tidak berbeda kalau kita tanam bawang merah tanpa mulsa. Itu biasanya kita butuh waktu, butuh tenaga untuk penyangan sendiri, entah itu sekali atau 2 kali dengan cara penyangan seperti itu. Dan yang ke-8 dan yang terakhir adalah itu pembuangan bunga-bunga tanaman bawang merah kita Sobat Tani semua. Ketika muncul bunga, sedini mungkin sebelum bunga itu mekar harus kita potel. Jangan dipotong, tapi kita semplek aja bisa. Kita potel, kita buang bunga-bunga bawang merah tersebut. Biar nutrisinya yang kita berikan, pupuknya yang kita berikan ke tanaman bawang merah terfokus untuk pertumbuhan umbi, untuk pembesaran umbi. Saya kira itu aja Sobat Tani semua, 8 poin yang bisa menjadi acuan atau sebagai tolak ukur atau untuk peningkatan produksi bawang merah kita. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Tetap semangat, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Tani.